Baik teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya, Perspektif Sujata. Pada video kali ini kita akan sharing sesuatu yang sangat menarik, yaitu orang-orang terkaya di dunia atau biasa kita sebut bilioner. Anda pernah mendengar nama Bill Gates? Pasti. Anda tahu Jeff Bezos? Pasti. Anda tahu Elon Musk? Pasti. Di Indonesia Anda mungkin pernah mendengar namanya Pak Hairul Tanjung, Mohtar Yadi, Antoni Salim, dan lain-lain. Dari semua nama yang tadi saya sebutkan, ada satu benang merah yang bisa kita ambil. Hanya satu benang merah, yaitu mereka semua orang kaya. Mereka semua bilioner, dan mereka sudah bertahun-tahun ada di daftar bilioner dunia. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang bagaimana sih sebenarnya pola penghitungan kekayaan orang-orang terkaya di dunia. Kita tahu kekayaan orang-orang di dunia biasanya dikeluarkan oleh lembaga yang sudah sangat diakui, misalkan majalah Forbes, baik itu Forbes Internasional maupun Forbes Indonesia. Kemudian ada juga Billionaire Index yang dikeluarkan oleh majalah Bloomberg. Selain itu, kita juga akan mencoba memahami bagaimana persepsi dan dinamika pasar mempengaruhi tingkat kekayaan seseorang. Di sini juga kita akan mencoba untuk memahami apa perbedaan utama atau karakteristik dari bilioner di negara barat, terutama Amerika, dengan para bilioner di Asia, terutama Indonesia. Dan terakhir, kita akan mencoba untuk memetik pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pola dan karakter kerja dari para bilioner ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, silahkan subscribe video ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman-teman Anda agar video ini dapat lebih memberikan wawasan dan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas bagaimana sih metode penghitungan kekayaan para bilioner tersebut. Mungkin buat kita orang awam, pertama-tama kita akan berpikir, orang kaya itu sebenarnya dilihat dari apanya? Apakah seberapa banyak mobil yang dia miliki, seberapa banyak rumah atau tanah yang dia miliki, atau seberapa banyak tabungan yang dia miliki? Anda tidak salah, tetapi pada tingkat bilioner, justru poin-poin yang tadi saya sampaikan, misalkan rumah, tabungan, tanah, dan perhiasan mungkin, itu adalah faktor yang sangat kecil nilainya. Alasannya sederhana. Satu, tidak mudah untuk melacak aset-aset yang bersifat pribadi seperti itu. Kemudian, tingkat kerahasiaan bank tidak memungkinkan seseorang untuk tahu seberapa banyak tabungan Anda. Lalu bagaimana majalah seperti Forbes dan Bloomberg bisa mendapatkan data-data kekayaan seseorang? Jawabannya adalah mereka menggunakan metode yang memfokuskan diri pada kepemilikan surat berharga dari seorang bilioner pada perusahaan-perusahaan yang sudah public listing, sehingga data yang tersedia relatif akan lebih terbuka. Misalkan, kekayaan Jeff Bezos terbesar itu berasal dari sahamnya dia di Amazon. Kemudian Mark Zuckerberg itu sebagian besar berasal dari kekayaannya di Facebook. Bill Gates sedikit berbeda karena dia saat ini mungkin hanya punya porsi saham yang kecil di Microsoft, yaitu sekitar 8%, bahkan mungkin berkurang. Tetapi dia punya satu perusahaan lain, yaitu Cascade. Itu adalah kendaraan investasi pribadi Bill Gates, di mana dia mempunyai banyak saham di perusahaan besar seperti Citigroup dan juga jaringan hotel Four Seasons. Di Indonesia, kekayaan para miliarder tersebut sebagian besar bersumber pada data-data di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, kita juga melihat beberapa miliarder justru tidak mempunyai perusahaan yang terdaftar secara publik. Kita lihat di Amerika misalkan Koch Brothers dengan perusahaannya Koch Industry. Kemudian di Indonesia mungkin ada beberapa.
Bagaimana Bloomberg bisa tahu kalau itu perusahaan private? Bagaimana bisa tahu nilai atau menentukan nilainya? Jawabannya sederhana. Ya, jadi pengukuran nilai saham suatu perusahaan yang tidak terdaftar secara publik atau perusahaan yang bersifat private biasanya menggunakan metode komparasi atau perbandingan. Misal, perusahaan di Amerika, Koch Industry, mungkin mereka akan dicari perusahaan sejenis atau yang mendekati sejenis, tetapi perusahaan tersebut sudah terdaftar di bursa saham. Kemudian ada rumus-rumus yang lebih teknis, misalkan tingkat penjualan, pangsa pasar, dan sebagainya. Itu akan dikomparasi untuk menemukan rasio tertentu, sehingga akan dikeluarkanlah nilai atau value dari suatu perusahaan yang bersifat private. Tentu saja angka ini tidak akurat, tetapi angka ini berada pada rasio atau kemungkinan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, buat bilioner besar itu teman-teman harus tahu bahwa penghitungan kekayaan mereka sebagian besar tidak berasal dari aset fisik, tetapi berasal dari kepemilikan atas surat berharga, terutama saham di perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan private yang bisa dinilai secara ekonomis. Kemudian, tidak menutup kemungkinan juga kesulitan lain yang biasanya ditemui oleh peneliti di sini adalah kita tahu sebagian besar miliarder kepemilikannya tidak selalu melalui entitas yang sama. Misalkan miliarder A, dia mungkin mempunyai 90% saham di sebuah perusahaan. Tetapi Mr. A secara langsung mungkin terlihat hanya mempunyai 20%, tetapi sisa 70% itu bisa saja terdistribusi melalui entitas dengan perusahaan-perusahaan berbeda, bahkan berbeda negara, misalkan bahkan ada yang berlokasi di tax haven island, misalkan kayak di Virgin Island dan sebagainya. Nah, di sini biasanya kejelian atau tingkat intelijen dari jurnalis untuk bisa mendapatkan data-data tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman, kita lihat bahwa kekayaan bilioner atau orang-orang terkaya di dunia maupun di Indonesia sebagian besar perhitungannya didasarkan pada kepemilikan atas surat berharga atau saham di perusahaan tertentu pada periode tertentu berdasarkan nilai dan kapitalisasi pasar pada periode tersebut. Kita harus memahami bahwa pada dasarnya kekayaan atau value nilai dari sebuah perusahaan itu selalu dibentuk oleh persepsi dan dinamika yang terjadi di pasar. Mengapa demikian? Karena pasar tersebut bersifat dinamis dan biasanya dipengaruhi oleh berbagai isu dan perkembangan-perkembangan terkini yang terjadi di dalam pasar itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin kalau zaman dulu kita cerita sama orang-orang tua kita, kadang-kadang di Indonesia ada istilah, wih kekayaannya tidak akan habis dalam 7 turunan. Wih kekayaannya begitu besar. Jadi dibagi satu desa pun nggak akan habis. Tetapi pada kenyataannya kita lihat bagaimana banyak sekali milioner dunia yang sebelumnya sangat kaya tetapi tiba-tiba jatuh. Bahkan kekayaannya bisa berkurang puluhan triliun rupiah hanya dalam waktu 1 malam. Kita ambil contoh misalkan Sean Quinn. Sean Quinn ini dulu adalah orang terkaya di Irlandia pada tahun 2008. Tetapi ketika pada tahun 2011 terjadi krisis finansial global dan dia melakukan kesalahan investasi di salah satu bank terbesar di Irlandia, tiba-tiba saja kekayaannya habis dan bahkan dia menjadi orang yang bangkrut. Kemudian di Indonesia kita bisa lihat juga pada tahun 2007, Bapak Abu Rizal Bakri atau Pak Ical itu dinobatkan oleh Forbes Indonesia sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 5,2 miliar dolar atau waktu itu sekitar 50 triliun lebih. Tetapi sekarang kita lihat semenjak beberapa tahun terakhir, Pak Abu Rizal Bakri bahkan tidak masuk dalam 50 orang terkaya di dunia. Lalu apakah kita akan berpikir Pak Ical menjadi miskin atau tidak kaya? Belum tentu. Karena pada dasarnya apa yang dinilai oleh pasar adalah
sesuatu yang timbul dari persepsi, misalkan karena pada saat ini kita lihat banyak saham Bakri Group yang berada pada nilai gocap atau mungkin di kisaran Rp50. Tetapi pada dasarnya nilai tersebut tidak selalu mencerminkan nilai fundamental dari perusahaan tersebut atau juga tidak selalu mencerminkan nilai kekayaan seseorang. Kalau saya menilai Pak Abu Rizal Bakri saat ini masih sangat kaya dengan banyak aset-aset yang beliau miliki secara pribadi. Tetapi karena dinamika pasar, saat ini beliau tidak masuk di daftar orang terkaya di dunia. Nah, di sini kita harus paham bahwa sebenarnya orang-orang terkaya di dunia tidak selalu benar-benar kaya. Atau orang yang tidak masuk di daftar tersebut tidak berarti mereka tidak kaya. Karena kekayaan tadi berdasarkan pola penghitungan didasarkan pada nilai dan value dari saham yang mereka miliki di suatu perusahaan tertentu. Sehingga, jadi kalau teman-teman saya kasih contoh lebih, misalkan Bill Gates, dia punya kekayaan mungkin lebih dari 1.000 triliun. Apakah kalau kita benar-benar tanya Bill Gates, apakah dia benar-benar punya uang 1.000 triliun? Jawabannya pasti tidak. Mungkin uang yang dia miliki hanya 5-10% dari nilai kekayaan yang muncul. Karena kekayaan tersebut didasarkan pada saham yang sekali lagi didasarkan pada persepsi dan dinamika pasar. Persepsi dan dinamika tersebutlah yang menghasilkan suatu nilai, dan nilai tersebutlah yang selama ini diperdagangkan di bursa saham, sehingga ada istilahnya capital gain, keuntungan, ataupun istilahnya loss atau rugi dalam perdagangan saham. Apa perbedaan utama karakteristik orang-orang terkaya di Barat, terutama Amerika, dengan orang-orang terkaya di Asia, salah satunya Indonesia? Yang pertama, orang terkaya di Barat atau di negara-negara Barat itu kebanyakan kekayaannya bersumber dari 1 atau 2 perusahaan yang fokus dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, Jeff Bezos, hampir 95% kekayaannya berasal dari Amazon. Kemudian Mark Zuckerberg juga sama, kekayaannya berasal dari Facebook. Kemudian kita lihat miliarder yang lebih old fashion, kita lihat misalkan Bill Gates. Di tahap awal kekayaannya sebagian besar berasal dari Microsoft. Kemudian Larry Ellison misalkan, kekayaannya berasal dari perusahaannya Oracle. Kemudian kita lihat kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia ataupun di Asia. Sebagian besar ciri khas utama mereka adalah kekayaannya berasal dari berbagai perusahaan atau bisnis yang terdiversifikasi atau bisnis yang terdiri dari berbagai bidang usaha. Kita lihat misalkan Anthony Salim, dia punya Indofood, dulu dia juga sempat pegang BCA, kemudian juga memegang beberapa perusahaan telekomunikasi di Filipina, dan juga dia punya jaringan Indomaret, dan dia punya Sari Roti, dan punya jaringan hotel juga. Kemudian kita lihat juga orang terkaya Mokhtar Yadi dari Lipo Group. Perusahaan Lipo ini adalah salah satu yang paling terdiversifikasi di Asia. Lipo punya pendidikan. Di bidang pendidikan misalnya dia punya Pelita Harapan, dia punya Dian Harapan, dia punya banyak institusi pendidikan lainnya. Di dalam retail mereka punya Matahari Putra Prima, dia pernah punya mataharimall.com. Kemudian properti, kita tahu mereka punya Lipo Karawaci dengan proyek Meikarta misalkan. Kemudian mereka juga masuk ke bisnis perhotelan, misalkan mereka punya Hotel Arya Duta, jaringan bioskop Cinemax, dan lain-lain. Kemudian kalau kita ambil contoh di negara Asia lainnya, misalkan kita lihat di India ada Mukesh Ambani yang lagi booming kekayaannya. Dia punya Reliance Group dengan Reliance Industri yang fokus pada minyak. Dia juga saat ini punya satu platform fenomenal namanya Reliance Jio, kemudian disebut dengan Jio Platform, di mana mereka akan bergerak dalam banyak bidang, terutama jaringan retail dan sebagainya.
Dan juga sebelum pisah dengan adiknya, mereka juga punya Reliance Capital dan Reliance Telecommunication. Jadi, sebagian besar kekayaan orang-orang di Asia itu berasal dari usaha yang terdiversifikasi. Bahkan kalau kita menilai secara aset real, aset fundamental, rata-rata kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia dalam bentuk aset fisik, baik itu di Indonesia maupun di Asia, jauh lebih banyak dan lebih besar daripada orang-orang terkaya di Amerika. Tetapi kenapa orang terkaya Amerika yang lebih kaya biasanya? Kembali bahwa nilai atau value yang diperdagangkan lewat bursa efek dan sebagainya menentukan tingkat kekayaan dan tingkat nilai dari suatu perusahaan dan kekayaan seseorang. Lalu apa pelajaran penting yang bisa kita ambil atau kita tiru dari para miliarder ini? Mungkin tidak saya bahas secara eksplisit tadi, tetapi kalau kita sedikit melihat lebih dalam kepada beberapa biografi orang-orang terkaya di dunia maupun orang-orang terkaya di Indonesia, saya bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kerja keras. Hampir tidak ada miliarder yang santai. Sebagian dari mereka itu adalah kerja keras. Kemudian yang kedua adalah kerja cerdas. Ya, kerja cerdas, kerja keras penting, tetapi kerja cerdas jauh lebih penting. Kerja cerdas di sini adalah bagaimana mengoptimalkan hasil kerja keras kita untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Yang ketiga adalah investasi. Sangat klise, semua orang bisa bicara investasi, saya pun bisa bicara investasi. Tapi apakah kita mampu melakukannya? Tidak. Saya sendiri saat ini belum merupakan seorang investor. Saya masih memahami investasi sebatas teori. Tetapi dari garis merah seorang miliarder, hampir semua dari mereka adalah investasi. Contohnya adalah, kita lihat orang terkaya, salah satu orang terkaya Jepang, Masayoshi Son. Dia punya perusahaan namanya SoftBank, yang bahkan di media dunia dia selalu ditanyakan, sebenarnya SoftBank itu kerjaannya apa sih? Gitu. Jawabnya dia kembali pada apa yang kita bahas nomor 3, yaitu mereka berinvestasi pada nilai dan mereka berinvestasi pada persepsi pasar. Itulah sebabnya mereka berani investasi tahap awal di Google, kemudian termasuk di Indonesia di GoTo, Gojek, dan Tokopedia, juga di Grab dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ini lebih berlaku pada miliarder baru, terutama dari perusahaan teknologi atau perusahaan media, media sosial terutama yang baru mulai. Yang paling penting itu adalah exposure dan market positioning. Apa itu exposure dan market positioning? Yaitu bagaimana mengoptimalkan expose yang didapatkan oleh perusahaan kita pada waktu dan momen yang tepat, serta bagaimana suatu perusahaan memposisikan dirinya pada segmen-segmen tertentu yang menjadi nilai kelebihan, sehingga ketika mereka muncul, mereka bisa langsung berhasil. Exposure dan market positioning ini kita bisa ambil contoh yang paling sukses, salah satunya adalah Facebook. Kenapa saya bilang Facebook? Kita tahu Facebook itu adalah media sosial yang sangat besar saat ini. Tetapi sebelum Facebook kita kenal yang namanya media sosial lain macam MySpace misalkan, kemudian Friendster misalkan. Mereka jauh lebih awal dari Facebook. Tapi kenapa mereka tidak berhasil? Karena pada konsep exposure dan market positioning serta momen yang dipilih oleh Facebook. Kemudian kelebihan Facebook sendiri adalah bagaimana dia mempertahankan exposure dan market positioning tersebut ketika mereka sudah mulai besar. Kita lihat ketika Instagram muncul, secara head to head mereka adalah pesaing paling potensial buat Facebook. Tetapi apa yang dilakukan Facebook adalah mereka justru membeli Instagram dan Instagram digunakan untuk memperkuat market positioning mereka. Langkah lain mereka yang cerdas adalah pada bisnis messenger. Kita tahu booming BlackBerry Messenger meskipun akhirnya tidak running well. Tetapi kita lihat bagaimana penetrasi WhatsApp dengan pelan-pelan mampu menguasai pasar messenger dunia.
Padahal di saat yang sama Facebook punya Facebook Messenger. Tetapi kecerdasan di dalam memahami exposure dan market positioning dari Facebook ini menjadikan mereka berani mengambil alih WhatsApp yang modalnya cuma aplikasi saja dengan nilai fantastis yaitu 19 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 250 triliun saat ini. Jadi exposure, market positioning, dan terakhir saya lupa, moments itu sangat penting, atau moments di sini adalah momentum. Baik, demikian yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi jangan lupa share, like, dan subscribe agar kita sama-sama belajar lewat channel Perspektif Sujata ini, bahwa kita bisa men-share nilai-nilai yang bersifat edukasi dan juga sama-sama belajar. Saya belajar dari Anda dan Anda belajar dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.